Kerajaan Aceh Darussalam. Latar belakang, Kerajaan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam. Pada awalnya, kerajaan ini berdiri atas wilayah kerajaan dan sekitarnya, mencakup Daya serta Pedir. Selanjutnya, pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari Kedaulatan Kesultanan Aceh. Letak geografis, Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Mughayat Shah pada tahun 1496, terletak di ujung sebelah utara Pulau Sumatera dan merupakan bagian paling utara dan paling barat dari Kepulauan Sumatera Hindia. Sebelah timur dan utara terbentang Selat Malaka. Aspek ekonomi. Dalam kejayaannya, perekonomian Kerajaan Aceh berkembang pesat. Daerahnya yang subur banyak menghasilkan lada. Kekuasaan Aceh atas daerah-daerah pantai timur dan barat Sumatera menambah jumlah ekspor ladanya. Penguasaan Aceh atas beberapa daerah di Semenanjung Malaka menyebabkan bertambahnya badan ekspor penting timah dan lada. Aspek politik. Kehidupan politik Kerajaan Aceh sebelum dan sesudah pemerintah Sultan Iskandar Muda sangat berbeda. Pada periode awal, konsentrasi politik lebih tercurah untuk pembentukan kekuatan militer dalam upaya mempertahankan keberadaannya dari ancaman yang datang dari dalam ataupun luar. Di samping itu, kekuatan militernya diperlukan untuk ekspansi di daerah sekitar guna menambah wilayah kekuasaan. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa, ia tidak hanya melanjutkan kegiatan ekspansi wilayah seperti para pendahulunya. Sultan Iskandar Muda juga berusaha menata rapi sistem politik dalam kerajaan, terutama yang berkaitan dengan konsolidasi dan peletakan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasainya. Berdasarkan Bustanus Salatin, raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Aceh yaitu 1. Sultan Ali Mughayat Shah. Ia memerintah tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Aceh melakukan perluasan ke beberapa daerah yang berbeda di daerah Daya dan Pasai, bahkan melakukan serangan terhadap kedudukan bangsa Portugis di Malaka dan juga menyerang Kerajaan Aru. Sultan Salahuddin. Setelah Sultan Ali Muhayyad Shah wafat, pemerintah beralih kepada putranya yang bergelar Sultan Salahuddin. Ia memerintah tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Selama menduduki tahta kerajaan, ia tidak memperdulikan pemerintahan kerajaannya sampai keadaan mulai goyah dan mengalami kemerosotan yang tajam. 3. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar. Ia memerintah Kerajaan Aceh dari tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Ia melakukan berbagai bentuk perubahan dan perbaikan dalam segala bentuk pemerintah Kerajaan Aceh. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Aceh melakukan perluasan wilayah kekuasaannya, seperti melakukan serangan terhadap Malaka meskipun gagal. 4. Sultan Iskandar Thani. Ia memerintah Aceh dari tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Dalam menjalankan pemerintahan, ia melanjutkan tradisi kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahannya muncul seorang ulama besar yang bernama Naruddin Ar-Raniri. Ialah yang menulis buku sejarah Aceh berjudul Bustanus Salatin. 5. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda memerintah Kerajaan Aceh tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Aceh mengalami kejayaan. Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan Islam, bahkan menjadi bandar transit yang dapat menghubungkan pedagang Islam di dunia barat. Masa kejayaan Kerajaan Aceh mengalami masa keemasan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Pada masa kepemimpinannya, Aceh telah berhasil memukul mundur kekuatan Portugis dari Selat Malaka. Pada tahun 1586, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Walaupun Aceh berhasil mengepung Malaka dari segala penjuru,
Namun penyerangan ini gagal dikarenakan adanya persekongkolan antara Portugis dengan Kesultanan Pahang. Masa kemunduran Kesultanan Aceh bermula sejak kemangkatan Sultan Iskandar Thani pada tahun 1641. Kemunduran Aceh disebabkan oleh faktor diantaranya ialah makin menguatnya kekuatan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tapanuli, dan Mandailing, Deli, serta Bengkulu ke dalam pengakuan penjajah Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Aspek sosial. Dalam kehidupan sosial, di Aceh muncul dua golongan yang saling berebut pengaruh, yakni golongan Teuku dan Tengku. Golongan Teuku adalah kaum bangsawan yang memegang kekuatan sipil. Adapun golongan Tengku adalah kaum ulama yang memegang peranan penting dalam bidang agama. Aspek budaya. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Aceh selain di bidang perekonomian, pengaruh letak yang strategis membuat kehidupan sosial budaya di Kerajaan Aceh tumbuh pesat. Hal ini disebabkan karena interaksi dengan orang-orang luar seperti pedagang-pedagang dari Timur Tengah dan Eropa. Kehidupan sosial budaya dapat dilihat landasan hukum yang berlaku yang didasari ajaran Islam. Hukum adat ini disebut hukum adat Makuta Alam. Berdasarkan hukum ini, mengangkat seseorang sultan diatur dengan sedemikian rupa dengan melibatkan ulama dan perdana menteri.